Halo, bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya, ini materi kita, substansi genetika. Ya, yang pertama yang jelas kalian harus pahami mengenai struktur kromosom. Ya, bagian-bagian ini, kromosom ini dilihat nih, ada bagian-bagian nama-namanya. Ya, tolong dilihat, ada kromatid, sentromer, lengan pendek, lengan panjang. Ya, kemudian ini fungsinya apa? Sentromer fungsinya apa? Masih ingat kan di dalam sentromer itu terdapat kinetokor. Ya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Nah, kemudian yang kedua, perhatikan proses pengemasan DNA. Ya, proses pengemasan DNA. DNA itu dikemas dari, bukan pengemasan DNA, pengemasan kromosom. Ya, proses pengemasan kromosom itu bagaimana? Ya, dan kapan kromosom itu jelas terlihat nih pada saat metastase. Ya, waktu itu kan sudah pernah saya sampaikan ya, di metafase itu adalah saat di mana kromosom itu berjajar di tengah ya, dalam bentuk sudah menebal. Ya, menebal dan kelihatan banget. Ya. Dan kromosom itu terdapat di dalam nukleus. Ingat ya, nukleus. Tersusun benang-benang kromatin yang halus. Ya. Nah, bagaimana cara pengemasannya? Ingat urutannya. Ya, urutannya itu dari nukleosom, unit dasarnya dulu, lalu terbentuk lipatan, solenoid, kemudian benang-benang kromatin, dan yang terakhir adalah benang kromosom. Yang ini kromosom ini terlihat pada tahap apa tadi? Metafase. Oke, lanjut. Nah, seperti ini gambarnya ya, ada nukleosom, kemudian solenoid, kemudian benang-benang kromatin, dan yang terakhir adalah kromosom pada tahap metafase. Nah, bagian-bagian kromosom itu ada yang seperti ini ya, kromomer, sentromer, kinetokor, satelit, nah telomer. Nah, ini tolong perhatikan atau pahami tentang fungsinya. Fungsinya untuk apa? Masing-masing dari kromomer, sentromer ya. Yang belum jelas fungsinya itu adalah ini ya, satelit ini masih tanda tanya. Oke, lanjut. Nah, kalau ada bagian-bagian seperti ini, kamu juga harus paham itu ini berkaitan dengan penjelasan yang di depan tadi. Ada telomer, kontraksi, satelit ya, dan lengan. Ada kontraksinya itu sekunder dan primer ya, dan di situ kalau yang sekunder itu belum jelas ya, fungsinya hanya cekungan saja. Tapi kalau yang di primer itu dia sudah jelas untuk nanti pada saat pembelahan sel. Nah, ini hanya konsep saja ya, satu kromosom tanpa replikasi, kromosom hasil replikasi, dan akan membentuk kromatid kembarannya ya, atau disebut dengan sister kromatid. Nah, ini ada gambar kromomer dan kromonema. Ya, perhatikan kromomer yang mana, lalu kromonema yang mana. Kromonema itu yang benang yang pink. Ya. Lalu perhatikan cara penulisan karyotipe manusia. Ya, yang 22 apa itu? 22 AA plus XY atau XX. Ya, kalau wanita kan XX. Nah, seperti itu. Atau nulisnya begini. 44A plus XY. Nah, berarti laki-laki. Oke. Nah, bentuk-bentuk kromosom ada metasentrik, submeta, akrosentrik, dan telosentrik. Biasanya saya kalau membuat adalah dengan gambar. Nah, kamu lalu bisa menentukan mana yang meta, mana sub, mana yang telo. Nah, begini ya. Selanjutnya, macam-macam kromosom berdasarkan letak gitu ya. Letaknya ada di tubuh, berarti itu kromosom tubuh.
dan tidak menentukan jenis kelamin. Adanya 22 pasang. Ya, berarti 44. Sedangkan kromosom itu sepasang saja, yaitu kromosom seks. Jadi pada manusia pria XY dan wanita adalah XX. Nah, kemudian tipe dan jumlah kromosom, ya ada istilah-istilah saja ini perlu dipahami. Ada kromosom homolog itu apa sih? Ya, kemudian lokus, kemudian sperma dan ovum itu kromosomnya berapa gitu ya. Nah, di sini ya ada sperma, ovum, kromosomnya 22 buah, autosom dan 1 X. Berarti ini kan jadinya 23 ya. 23 buah. Oke. Nah, nanti kalau ketemu dengan sperma, ovum dan sperma, nah baru menjadi 46. Lanjut. Sedangkan sel yang memiliki 23 pasang kromosom disebut dengan diploid. Ya. Nah, jumlah kromosom ini nggak perlu dihafalin, ya, tapi kamu pahami adalah penulisannya. Ya. Nanti kalau saya beri 6 begini, lalu menuliskannya begini. Ya, ini menuliskan jumlah kromosom atau kariotipenya. Oke. Lanjut. Kemudian gen. Nah, gen ini kalian hanya diminta untuk ya menjelaskan karakter yang ditunjukkan apa gitu ya misalnya. Lalu alternatif yang dimunculkan apa? Ya itu disebut dengan alel. Nah, kalau gen, DNA dan kromosom itu hubungannya bagaimana? Nah, di sini kamu menjawabnya. Jadi kromosom itu mengandung DNA. Lalu DNA itu mengandung genom. Genom itu adalah kumpulan gen. Ya, seperti itu. Lanjut, untuk letak dan simbol ini nanti kita akan pelajari lebih dalam di genetika yang lebih lanjut. Ya. Nah, seperti ini juga, ini nanti saja pada saat kalian hereditas Mendel, nah itu kita baru pakai. Ini hanya istilah-istilah saja. Saya rasa kalian udah paham. Nah, selanjutnya materi berikutnya adalah struktur DNA kan. Struktur DNA itu kalian harus bisa menjelaskan komponen penyusun DNA. Nah, komponen penyusun DNA itu ada 3, yaitu gula, basa nitrogennya ingat Ade gua siti ya, Ade gua siti. Nah, kamu juga harus ingat bahwa itu purin dan pirimidinnya mana, ya. A selalu berpasangan T dan C selalu berpasangan dengan G. Itu sesuai ketentuan Chargaff. Ya. Lalu ada gugus fosfat. Berikutnya, struktur double helix ini yang dipahami adalah ini saja. Jadi kalau misalnya kamu disuruh menentukan berapa nukleotida, ya, harusnya bisa menghitung. Kemudian berapa ikatan hidrogennya? Ikatan hidrogen, jumlahnya ya. Ikatan hidrogennya berapa jumlahnya? Ya. Nah, kalian menghitungnya apa? Ini satu polinukleotida ya, tersusun dari satu struktur begini. 1, 2, kemudian ini 3, ini 4. Nah, yang di sini adalah sini. 1, 2, 3, 4. Berarti totalnya ada berapa? 8. Kemudian kalau jumlah ikatan hidrogen kamu hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Ya, ingat A itu selalu berpasangan dengan T dengan 2 ikatan hidrogen saja. Sedangkan G itu selalu berpasangan dengan C dengan 3 ikatan hidrogen. Ini ya, 2 dan 3. Itu yang perlu diingat-ingat kalau kamu disuruh menghitung berapa jumlah ikatan hidrogen. Ya. Lalu ada ikatan yang menghubungkan polinukleotida satu dengan yang lainnya, yaitu ikatan fosfodiester. Ya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan membentuk polaritas dari atom karbon C5
itu ditempeli oleh gugus fosfat dan C3 itu ditempeli oleh gugus hidroksil. Ya, maka di sini harus selalu berlawanan ya. 5 aksen sama dengan 3 aksen. Di sini 3, sini 5. Berlawanan. Lanjut. Nah, ini tadi ikatan fosfodiester yang menghubungkan nukleotida satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, ketentuan Chargaff. Nah, kalau ketentuan Chargaff ini adalah dasarnya nanti kalian untuk menghitung berapa jumlah basa nitrogen, gitu ya. Kalau diketahui jumlah adenin 30, berarti timin harus 30. Karena kan A selalu berpasangan dengan T. Ya. Kalau guanin 20, berarti sitosin juga 20 karena memang pasangannya begitu. Ya. Kemudian A plus G sama dengan T plus S, ya, jumlah adenin sama dengan jumlah timin. Jumlah guanin sama dengan jumlah sitosin. Ya. Nah, ini untuk ketentuan Chargaff. Ini juga sama ya. Ini yang jelas di sini ditunjukkan ikatan hidrogen saja. Ya. Makanya di sini kan ada titik 3 atau titik 2 gitu ya. Nah, kamu bisa mengira-ira di sini pasti A, kemudian di sini T, atau sebaliknya di sini T, di sini A. Nggak mungkin di sini saya tulis G, di sini C. Ini salah. Karena kan yang benar adalah di sini, ini G, ini C ya. Jadi 3 ikatan hidrogen. Titiknya ada 3. Nah, ini juga sama ya. Ada 2 ya, kemudian 3. Berikutnya tentang replikasi DNA. Nah, yang replikasi DNA ini kalian perhatikan video ya, video bagaimana proses replikasi DNA, terutama pembentukan leading dan lagging strand. Lalu yang harus kamu hafalin adalah fungsinya. Perhatikan ini, fungsi dari enzim. Fungsi masing-masing enzim ini ya, helikase, single strand, ligase, primase, DNA polimer 3, dan DNA polimerase 1. Atau bisa saja nanti kamu disuruh mengurutkan tuh urutan jalannya replikasi. Nah, kita memakai yang ini. Ada leading strand dan lagging strand. Bedanya udah tahu kamu ya. Kalau leading itu continue, kalau lagging strand itu terputus-putus. Dengan membentuk apa dulu? Potongan DNA yang disebut dengan fragmen Okazaki. Lalu disambung dengan siapa? Disambung dengan DNA ligase. Begitu. Lanjut. Nah, untuk hipotesisnya, nah ini sebelum ke hipotesis, kita bicara dulu tentang replikasi ya. Ini dipahami ya. DNA polimerase, kemudian ada primase gitu ya. Nih, primase untuk membentuk RNA primer. Kemudian baru disambungkan dengan Okazaki fragmen, potongan DNA gitu ya. Lalu primase kembali, ya. Lalu primase ini atau RNA primer ini nanti akan diubah menjadi DNA oleh polimerase 1. Nah, ini juga sama ya. Ada leading, ada lagging. Kemudian teori yang menjelaskan tentang replikasi DNA ini lebih jelas. Ada 3 teori, yaitu konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Nah, yang bedakan itu adalah yang warna pink ini. Yang pink ini adalah strain baru. Ya, atau hasil dari replikasi. Ya, jadi teori yang kita sering pakai adalah yang semi konservatif. Materi selanjutnya adalah struktur RNA. Struktur RNA itu sangat beda sekali dengan DNA. Berarti kamu di sini kesimpulannya harus bisa membedakan RNA dan DNA. Ya. Di sini ada gulanya tapi ribosa, lalu di sini ada urasil. Nah, ingat-ingat yang tadi ditanyakan Re tadi ya. Ada urasilnya, nggak mungkin ada T. Nah, ini yang membedakan. Nah, kemudian ada istilah nukleosida. Jangan terjebak ya kalau nanti ini bukan salah ketik, itu S sama T itu memang berbeda makna. Kalau nukleosida itu dia tidak ada fosfat. Fosfatnya saya silang. Nah, fosfatnya tidak ada. Tapi kalau yang nukleotida itu ada fosfat.
Dan ada 3 tipe, yaitu RNA-R, RNA duta, kemudian RNA transfer. Nah, ini kamu harus tahu ciri-cirinya ya. Nah, seperti ini. Ada di ribosom. Kemudian kalau duta itu dia terpanjang atau sering disebut dengan kodon, dicetak oleh DNA. Sedangkan tRNA ini adalah rantai RNA yang paling pendek, berfungsi untuk mengangkut asam amino ke tempat sintesis protein, yaitu ribosom. Nah, ini harus dipelajari, hafalin ya perbedaannya. Perbedaannya adalah di sitoplasma. Jadi di sitoplasma itu RNA ada, sedangkan DNA tidak ada. Lanjut. Ini juga sama ya, tadi perbedaan, ini juga perbedaan. Oke. Nah, biasanya ditanyain berikut ini perbedaan DNA dan RNA kecuali. Ya, berarti kamu ini harus hafal semua ya. Lanjut. Nah, kode di genetik yang kita pakai yang kode triplet aja ya, yang disebut dengan kodon. Untuk membentuk 20 asam amino. Nah, 20 asam amino ini apa aja? Nah, ini kamu nggak perlu dihafalin, tapi nanti di soal akan disertakan ini ya, tabel kodon ini. Yang terakhir adalah materinya adalah sintesis protein. Sintesis protein itu ada 2 tahap, transkripsi dan translasi. Kamu harus paham prosesnya ya. Transkripsi itu terjadi di nukleus. Kalau translasi terjadi di ribosom. Lalu mengubah apa menjadi apa, itu ya harusnya ada paham ya di sini. Ya, DNA itu akan mencetak yang namanya mRNA, itu namanya transkripsi. Lalu mRNA ini nanti akan diterjemahkan di dalam ribosom ya dengan bantuan tRNA. Nah, tRNA itu nanti yang akan membawa asam amino lalu ditempelin ke mRNA. Tetapi perlu diingat bahwa semua sifat yang ada di DNA itu nggak diterjemahkan, hanya bagian-bagian tertentu saja yang disebut dengan ekson itu yang akan diterjemahkan, sedangkan intron itu tidak ikut terbaca. Maka yang menjadi mRNA itu adalah splicing dari ekson-ekson. Ya, di sini. Nah, untuk prosesnya sendiri kamu nanti bisa lebih jelas lihat di video saya ya yang kemarin diputerin. Transkripsi itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Dan untuk elongasi itu membutuhkan ini RNA polimerase ya. Dan ini terjadi di nukleus. Nah, ini ada inisiasi, elongasi, terminasi. Kemudian untuk translasi itu terjadi di ribosom. Nah, di ribosom itu ada sisi-sisi ya, ada P site, E site, dan yang jelas yang satunya adalah E site. Ya, untuk keluar. Oke. Nah, ini berarti translasi ya, karena sudah melibatkan yang namanya ribosom. Ya. Oke. Ini adalah perbedaan di eukariotik dan eukariotik. Kalau prokariotik itu di tanda bintang gitu ya, bahwa transkripsi dan translasi itu terjadi dalam sel itu sendiri ya, karena dia kan belum memiliki nukleus. Ya, tapi kalau di eukariotik terjadi transkripsi di nukleus baru keluar ya. Kalau prokariotik kan terjadi di tempat yang sama. Oke, nah seperti ini. Lalu kode genetik bacanya harus sudah tahu ya. Entah itu mau yang pakai kotak-kotak seperti di buku kamu atau yang lingkaran, ya harus tahu ini adalah bagian-bagiannya. UAS gitu ya, misalnya menghasilkan TYR. Begitu seterusnya. Oke, untuk ekspresi gen tahapan trans. Oke, ini saya rasa sudah paham. Jadi untuk melakukan sintesis protein harus dimulai dari start codon. Ya, start codon itu adalah AUG. Kemudian berakhir dengan stop codon. Stop codon itu ada 3, yaitu ini.
OAG, OAA dan UGA. Ya, lalu polipeptida akan bebas. Ya. Nah, ini adalah polipeptida ya, anatomi ribosom, ada tempat keluar, ada tempat pengikatan. Tempat pengikatan RNA-T itu namanya adalah E-site ya. Kalau tempat pembuatan ikatan peptida itu namanya adalah P-site. Ya. Lanjut. Nah, ini yang contoh soal ya, rantai kodogen DNA mempunyai urutan basa nitrogen, lalu akan ada pembentukan asam aminonya bagaimana itu sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.